Assalamualaikum. Para guru fasting populer sering tuh gembar-gembor jurus fasting yang kelas berat mendekati ekstrim. Ada yang praktekin omat one meal a day sepanjang tahun, ada yang promo-promo fasting 36 jam, ada yang bilang berdasar riset MIT, kalau mau kenceng stem cell, dapat super healing, fastingnya mesti tembus di atas 48 jam. Ada lagi yang bilang, kalau yang super healing sejati itu fasting yang 72 jam alias 3 hari 3 malam. Dan seterusnya ada lagi yang lebih dari itu. Nah, berdasar catatan rekor dunia, fasting terlama yang pernah tercatat itu durasinya 382 hari. Water fasting cuma minum air dan air tawar tok plus sesekali diasup multivitamin. Yang praktek itu pemuda 27 tahun dan bobotnya turun dari semula 200 kiloan lebih jadi tinggal 80 kiloan. Tapi setelah itu dia tidak dikabarkan jadi manusia super sehat atau apa, atau terus tembus umur 120 tahun kayaknya juga enggak tuh. Sebelumnya kita ada bahas pameo di luar sana yang bilang bahwa fasting yang paling jitu, paling manjur itu yang berat. Yang realitanya benar sih kata para pakar. Manjur enggaknya suatu fasting itu tergantung apa yang mau disasar. Kalau ingin bobot turun drastis, tentu ya fasting tipis di malam hari sampai waktu sarapan itu nggak bakal manjur. Tapi kalau tujuannya untuk pengistirahatan 10-12 jam setiap malam itu banyak manfaatnya. Bagus banget kalau bisa jadi keseharian kita. Kalau untuk penguatan dan ngelempengin metabolisme, fastingnya mesti lebih serius. Entah mau meredam fatty liver, mau menghilangkan resistensi insulin, memperkuat otot tulang sendi, jurus-jurus fasting kelas sedang bisa dimainkan. Tapi untuk menjamin kemanjurannya, dia mesti dipraktekin secara konsisten untuk jangka waktu yang cukup panjang, dan dia ini mesti dikombinasi dengan jurus-jurus sehat lainnya yang serangkaiannya. Misal nih, ingin memperkuat otot tulang sendi, tapi fasting kelas sedangnya dibarengi dengan kondisi super mager. Ya, fastingnya nggak bakal manjur. Dengan extended fasting yang lebih berat aja, entah itu untuk tujuan fasting spiritual dan atau untuk maintenance kesehatan jangka panjang, atau tujuan preventif, itu juga mesti dibarengi disiplin-disiplin sehat yang lain dan pengkondisian-pengkondisian sampai tubuh kita beneran teradaptasi. Begitu udah adaptasi, extended fasting itu nggak bakal terasa kelewat berat. Tapi di situ ada paradoksnya. Kalau kita udah kelewat jago praktekinnya, kemanjurannya justru akan menyingsing. Kita mesti bisa unlearning. Fastingnya misalnya di stop dulu beberapa waktu, dan pasca unlearning itu, extended fasting bisa kerasa berat lagi, dan manfaatnya bisa meningkat lagi. Yang di level ini justru kalau sudah tidak terasa berat, itu tidak terlalu manjur. Kalau kerasa berat, itu malah yang paling impactful, paling manjur, kemarin kita udah bahas. Yang belum kita bahas itu kemarin yang level 4 ya. Terus terang kalau yang ini saya sebenarnya kurang tertarik untuk praktekin secara rutin. Dulu pernah nyoba hanya untuk sekedar tahu experience-nya aja, tapi secara spiritualnya saya tidak melihat ada poinnya untuk melakukan hal itu. Kemudian secara healingnya saya juga merasa masih ragu-ragu. Apakah semakin berat itu dipastikan semakin mantap, semakin manjur? Pendapat pakar, expert opinion di luar sana itu banyak. Banyak yang pro, ada juga yang kontra. Tapi yang sifatnya riset penelitian, itu banyaknya masih kelas ringan, lingkup terbatas, dan belum ada yang benar-benar komprehensif berjangka panjang yang cukup merepresentasikan tentang hidup manusia. Susah sih ya. Manusia yang sehat itu rentang hidupnya kan bisa tembus 80-90 tahun. Sedang tren fasting 72 jam itu baru muncul kemarin-kemarin ini saja. Jadi, riset jangka panjang yang beneran panjang itu mestinya nanti baru bakalan tuntas di pergantian abad dari abad ke-21 menuju abad ke-22. Widih, pada saat itu anak cucu kita pun bakalan udah pada tuir tuh. Nah, kalau cuma berbasis riset terbatas, pendapat pakar, ini kan jadi berisiko ya. Bisa aja itu fasting yang 72 jam atau mendekati itu beneran jurus sehat yang jos gandos, tapi jangan-jangan bisa juga sebaliknya. Risikonya nggak karuan, tapi manfaatnya tidak sebanding dengan risikonya walau alam. Secara mental fastingnya, yang praktekin ini biasanya beneran udah mental baja gitu. Tapi untuk beneran mencapai sasaran yang jitu, kalau saya terus terang masih garu kepala. Ini umum ya. Laku sehat yang kelas berat bener atau kelas ekstrim, itu seringkali terlalu banyak yang pengen disasar, multi target. Yang mau disasar itu nggak cuma satu. Jadi cenderungnya susah diformulasikan, dan gitu manjur enggaknya jadi susah diukur juga. Atau jangan-jangan
Ini juga terjadi pada fasting-fasting kelas biasa yang kita praktekin. Kita jadi ngerasa fasting kita kurang situ, kurang manjur, karena di benak kita itu yang dimauin kelewat banyak, kitanya itu kelewat ngarep. Ilustrasi nih, cerita Mpok Iem gitu, istri bupati. Widih, ada nggak sih zaman sekarang istri bupati namanya Iem? Ini misalnya aja lah ya. Kenapa fasting, Pok? Apa yang mau disasar? Coachnya nanya. Pengen turun berat badan, coach, dan pengen lingkar pinggang singset, gitu kata Mpok Iem. Wah, bagus tuh. Kalau 1-2 aja kayak gitu, yang ingin disasar relatif gampang. Cuma apa bener itu aja yang mau disasar? Kalau setelah fasting terus muka kelihatan cowong, kulit kusem, gimana? Wah, jangan. Otot, tulang sendi, kalau terus jadi melemah, hormon-hormon stres melenting, rambut juga bisa brodol, ritme jantung aja juga goyah. Dan kalau stem cell sama hormon pertumbuhan munculnya kelewatan, kansnya untuk muncul kanker juga malah meningkat loh, Pak. Wah, kamu ini sebenarnya coach guru fasting apa mau ngajak berantem sih? Kubrak. Ini kayaknya bercanda, tapi bisa aja relate pada keseharian kita. Balik lagi ke fasting yang kelas ekstrim nih. Ini testimoni dari yang pernah praktek, bukan pengalaman pribadi. Walau di atas kertas kayaknya horor, fasting 48 jam, 72 jam, itu realitanya bukannya makin ke ujung, makin gimana-gimana. Menurut yang sering praktek, titik lemahnya itu di bagian tengah-tengahnya. Awal-awal hari kedua kayak gitu. Setelah itu biasanya terus berubah gitu. Ibarat film Power Ranger sama Ultraman. Dan setelah perubahan fisiologi itu terjadi, semua jadi kerasa enteng lagi, otak bahkan kerasa lebih pening gitu katanya. Cuma lah ini, ada beberapa hal atau banyak hal mungkin ya. Itu fungsinya terus bergeser. Contoh nih, hormon stres tertentu itu bisa meningkat pada level yang nggak karuan. Dalam keadaan normal, kalau hormon stres menggila kayak gitu, sifatnya destruktif. Tapi, kalau hormon stres muncul seiring extended fasting yang kelas berat, dampak si hormon malah kelihatan kayak positif. Nah, tapi ya itu tadi, positif secara jangka pendek, kalau jangka sekian tahun kemudiannya gimana? Ini belum pernah ada yang teliti secara komprehensif. Kita masuk ke teritori yang tidak biasa-biasanya dirambah oleh manusia. Bagaimanapun tadi itu hormon stres loh. Pionir-pionir tertentu itu tetap aja nekat terus. Karena bagi mereka, jelek parah pun ujungnya tetap aja banyak manfaatnya sebagai sumbangsih untuk ilmu pengetahuan. Kalau saya sih mending melipir aja lah di tempat yang aman. Terus dulu ada yang nanya ya, apakah fasting ekstrim itu melampaui batas kemampuan kita sebagai manusia? Realitanya ini tidak ya. No, antara lain buktinya ya tadi itu. Ada yang bisa water fasting sampai setahun lebih. Timbunan lemak tubuh kita tuh ya, 1 kilo bisa setara 7.000 kalori loh. Bisa untuk 5 hari. Nah, padahal yang kurus saja, timbunan lemak tubuhnya bakalan 10 kilo lebih. Coba aja pikirkan, kondisikan diri kalian, kalau keadaan memaksa, keadaan darurat, kalian bisa meraktekin jurus fasting yang ekstrim ini sebagai suatu jurus pamungkas untuk survival. Misalnya nih, lagi bencana alam, tersesat di gunung, terapung-apung di laut atau gimana. Nah, kalau bisa meraktekin yang kayak gitu, survivability kita akan lebih tinggi. Walaupun ini naudzubillah ya, saya doain semoga subscriber dan penonton sini baik-baik aja seterusnya. Tapi nasib orang kan siapa tahu. Gitu deh. Kesimpulannya ini gimana? Silakan aja dipikir-pikir sendiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.